Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Bismillah walhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad. Bertemu lagi dengan kita semua. Semoga kita semua dan orang tua kita masuk surga. Disehatkan badan, dilancarkan rizki, dikabulkan segala hajat, diberkahi umur. Masuk ke video. Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Abu Syaibah, Zuhair bin Harab dan Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami. Mereka semuanya dari Ibnu Uyainah. Yahya mengatakan, Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami. Dari Az-Zuhri, dari Humaid bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, seseorang datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Aku telah binasa wahai Rasulullah." Lalu beliau bertanya yang artinya, "Apa yang membuatmu binasa?" Lalu orang itu berkata, "Aku menggauli istriku di bulan Ramadan." Lalu beliau bertanya yang artinya, "Apakah engkau mendapati sesuatu untuk membebaskan seorang budak?" Lalu orang itu menjawab tidak. Lalu beliau bertanya yang artinya, "Apakah engkau mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut?" Lalu orang itu menjawab tidak. Lalu beliau bertanya yang artinya, "Apakah engkau mendapati sesuatu untuk memberi makan 60 orang miskin?" Lalu orang itu menjawab tidak. Lalu beliau berkata, kemudian orang itu duduk. Lalu sekeranjang kurma didatangkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda yang artinya, "Sedekahkanlah ini." Lalu orang itu bertanya, "Apakah kepada orang yang lebih fakir daripada kami? Tidak ada satu keluarga pun di antara 2 tanah berbatu ini yang lebih membutuhkan kurma ini daripada kami." Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam tertawa sampai terlihat gigi-gigi taringnya. Kemudian beliau bersabda yang artinya, "Pergilah dan berilah ini untuk makan keluargamu." Al-Kama Qala. Lalu selanjutnya bahwa Ishak bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami. Jarir mengabarkan kepada kami, dari Mansur, dari Muhammad bin Muslim Az-Zuhri dengan sanad ini. Semisal riwayat Ibnu Uyainah. Beliau berkata satu arak berisi kurma dan arak adalah keranjang besar. Beliau tidak menyebutkan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam tertawa sampai terlihat gigi-gigi taringnya. Al-Kama Qala. Lalu selanjutnya bahwa Yahya bin Yahya dan Muhammad bin Rumuh telah menceritakan kepada kami. Keduanya berkata, Alais mengabarkan kepada kami. Dalam riwayat lain, Qutaibah telah menceritakan kepada kami. Lais menceritakan kepada kami. Dari Ibnu Syihab, dari Humaid bin Abdurrahman bin Auf, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa ada seseorang menggauli istrinya di bulan Ramadan. Lalu orang itu meminta fatwa kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang itu. Lalu Nabi bertanya yang artinya, "Apakah engkau mendapati seorang budak?" Lalu orang itu menjawab tidak. Lalu Nabi bertanya yang artinya, "Apakah engkau mampu berpuasa 2 bulan?" Lalu orang itu menjawab tidak. Lalu Nabi bersabda yang artinya, "Berilah makan 60 orang miskin." Al-Kama Qala. Lalu selanjutnya bahwa Muhammad bin Rafi telah menceritakan kepada kami. Ishak bin Isa menceritakan kepada kami. Malik mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri dengan sanad ini, bahwa seseorang batal puasanya di bulan Ramadan. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk membayar kafarat dengan membebaskan seorang budak. Kemudian beliau menyebutkan semisal hadis Ibnu Uyainah. Al-Kama Qala. Lalu selanjutnya bahwa Muhammad bin Rafi telah menceritakan kepada kami. Abdur Razak menceritakan kepada kami. Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami. Ibnu Syihab menceritakan kepadaku. Dari Humaid bin Abdurrahman. Bahwa Abu Hurairah menceritakan kepadanya, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan seseorang yang batal puasa di bulan Ramadan untuk membebaskan seorang budak, atau berpuasa 2 bulan, atau memberi makan 60 orang miskin. Al-Kama Qala. Lalu selanjutnya bahwa Abdun bin Humaid telah menceritakan kepada kami. Abdur Razak mengabarkan kepada kami. Mamar mengabarkan kepada kami. Dari Az-Zuhri dengan sanad ini semisal hadis Ibnu Uyainah. Al-Kama Qala. Lalu selanjutnya bahwa Muhammad bin Rumu Ibnul Muhajir telah menceritakan kepada kami.
Alais mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, dari Abdurrahman ibnul Qasim, dari Muhammad bin Ja'far ibnu Zubair, dari Abad bin Abdullah ibnu Zubair, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam seraya berkata, aku telah terbakar. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya yang artinya, kenapa? Lalu orang itu berkata, aku menggauli istriku di siang hari bulan Ramadan. Lalu Nabi bersabda yang artinya bersedekahlah. Bersedekahlah. Lalu orang itu berkata, aku tidak punya apa-apa. Lalu Nabi memerintahkannya duduk. Kemudian ada 2 keranjang berisi makanan yang datang kepada beliau. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk menyedekahkannya. Al-Kama Qala. Lalu selanjutnya bahwa Muhammad ibnul Musanna telah menceritakan kepada kami. Abdul Wahab As-Sakafi mengabarkan kepada kami. Beliau berkata aku mendengar Yahya bin Sa'id mengatakan. Abdurrahman ibnul Qasim mengabarkan kepadaku. Bahwa Muhammad bin Ja'far ibnu Zubair mengabarkan kepadanya. Bahwa Abad bin Abdullah ibnu Zubair menceritakan kepadanya. Bahwa beliau mendengar Aisyah radhiyallahu anha mengatakan. Seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menyebutkan hadis tersebut. Namun di awal hadis tidak ada ucapan. Bersedekahlah, bersedekahlah. Tidak ada pula ucapan. Siang hari. Al-Kama Qala. Lalu selanjutnya bahwa Abu Tahir telah menceritakan kepadaku. Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami. Amar ibnul Haris mengabarkan kepadaku. Bahwa Abdurrahman ibnul Qasim menceritakan kepadanya. Bahwa Muhammad bin Ja'far ibnu Zubair menceritakan kepadanya. Bahwa Abad bin Abdullah ibnu Zubair menceritakan kepadanya. Bahwa beliau mendengar Aisyah istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan. Seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di masjid di bulan Ramadan. Lalu orang itu berkata, wahai Rasulullah, aku terbakar, aku terbakar. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya yang artinya, apa perkaranya? Lalu orang itu menjawab, aku menggauli istriku. Lalu beliau bersabda yang artinya, bersedekahlah. Lalu orang itu berkata, demi Allah, wahai Nabi Allah, aku tidak punya apa-apa dan aku tidak sanggup mengusahakannya. Lalu beliau bersabda yang artinya, duduklah. Lalu orang itu pun duduk. Sementara dia dalam keadaan itu, ada orang datang menuntun seekor keledai yang membawa makanan. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, di mana orang yang terbakar tadi? Lalu orang itu pun berdiri. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sedekahkanlah ini. Lalu orang itu bertanya, wahai Rasulullah, apakah kepada selain kami? Demi Allah, sungguh kami ini orang-orang yang kelaparan. Kami tidak punya apa-apa. Lalu beliau bersabda yang artinya, kalian makanlah itu. Al-Kama Qala. Lalu selanjutnya bahwa Sulaiman bin Harab telah menceritakan kepada kami. Beliau mengatakan, dari Syubah, dari Al-Hakam, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam biasa mencium dan menggauli istri pada selain farji dalam keadaan beliau berpuasa. Namun beliau adalah orang yang paling dapat menguasai nafsunya. Al-Kama Qala. Maksud kalimat di atas yaitu Nabi Shallallahu alaihi wasallam biasa mencium dan menggauli istri adalah menggauli pada selain farji atau kemaluan perempuan. Lalu selanjutnya bahwa Abul Yaman telah menceritakan kepada kami. Syuaib mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, beliau mengatakan, Humaid bin Abdurrahman mengabarkan kepadaku, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, ketika kami tengah duduk di sisi Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba seseorang datang menemui beliau seraya mengatakan, wahai Rasulullah, aku celaka. Lalu beliau bertanya yang artinya, ada apa denganmu? Lalu orang itu menjawab, aku berhubungan dengan istriku padahal aku puasa. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, apakah engkau punya seorang budak wanita yang bisa engkau bebaskan? Lalu orang itu menjawab tidak. Lalu beliau bersabda yang artinya, apakah engkau mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Lalu orang itu menjawab tidak. Lalu beliau bersabda yang artinya,
Lalu apakah engkau bisa memberi makan 60 orang miskin? Lalu orang itu kembali menjawab tidak. Abu Hurairah mengatakan, orang itu duduk menunggu di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kami tengah dalam keadaan itu, didatangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu arak berisi kurma. Arak adalah keranjang. Lalu beliau bertanya yang artinya, di mana orang yang bertanya tadi? Lalu orang itu menyahut saya. Lalu beliau bersabda yang artinya, ambillah ini lalu bersedekahlah dengannya. Lalu orang itu berkata, apakah kepada orang yang lebih fakir daripada aku? Wahai Rasulullah, demi Allah di antara dua tanah berbatu ini, tidak ada keluarga yang lebih fakir daripada keluargaku. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa sampai terlihat gigi-gigi taring beliau lalu bersabda yang artinya, berilah makan keluargamu dengan ini. Al-Kama Kola. Lalu selanjutnya bahwa Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami. Jarir menceritakan kepada kami, dari Mansur, dari Az-Zuhri, dari Humaid bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Seseorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya mengatakan, sungguh tercela orang yang menggauli istrinya di siang hari Ramadan. Lalu Nabi bertanya yang artinya, apakah engkau memiliki sesuatu untuk membebaskan seorang budak? Lalu orang itu menjawab tidak. Lalu Nabi bertanya lagi yang artinya, lalu apakah engkau mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Lalu orang itu menjawab tidak. Nabi kembali bertanya yang artinya apakah engkau mendapatkan sesuatu untuk memberi makan 60 orang miskin? Lalu orang itu kembali menjawab tidak. Abu Hurairah mengatakan, lalu didatangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu keranjang berisi kurma. Lalu beliau bersabda yang artinya berilah makan dengan ini. Lalu orang itu bertanya, apakah kepada yang lebih membutuhkan daripada kami? Tidak ada di antara dua tanah berbatu ini keluarga yang lebih membutuhkan daripada kami. Lalu Nabi bersabda yang artinya kalau begitu, berilah makan keluargamu dengan ini. Al-Kama Kola. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like. Silakan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silakan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.